Teman-teman, saya pernah punya pasien. Jadi dia diabetes tipe 2, gula darahnya nggak mau turun-turun, dan merasa galau gitu. Dokter, saya itu udah nggak makan nasi loh sebenarnya, tapi kok gula saya tetap tinggi gitu. Nah, setelah kita tanya-tanya, tapi dia ternyata sering makan bakwan. Halo teman-teman, ketemu lagi kita dengan Dr. Helmi Purba, spesialis penyakit dalam. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat bagi yang sakit. Kita doakan lekas sembuh. Semangat perlu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pasien yang paling banyak datang ke klinik penyakit dalam itu rata-rata adalah penderita sakit gula atau diabetes. Kalau dulu lebih banyak yang umur 40 tahun ke atas, tapi sekarang bahkan umur 20-30 tahun sudah menderita diabetes. Nah, kalau dulu faktor genetik biasanya lebih banyak berperan. Jadi kalau ada keluarganya ayah atau ibu yang menderita diabetes, maka anaknya bisa menderita diabetes. Tapi tren sekarang nggak seperti itu. Nggak ada faktor diabetes dalam keluarganya, tidak punya faktor genetik diabetes, tapi ternyata menderita diabetes. Kenapa? Karena gaya hidup, lifestyle. Jadi banyak orang-orang zaman sekarang itu yang gemuk, terus aktivitasnya itu sedikit gitu. Jadi memicu terjadinya obesitas dan akhirnya terjadi diabetes. Jadi kita tahu kan, diabetes itu sakit gula darahnya tinggi. Sebenarnya kita punya hormon untuk mengatur kadar gula darah. Jadi supaya gula darahnya nggak ketinggian, kita punya hormon insulin. Jadi hormon insulin nanti yang akan melihat, oh ini terlalu tinggi nih, hormon insulinnya kerja, dan akhirnya gula-gula darah tadi itu diambil masuk ke dalam sel. Tapi pada diabetes bisa saja insulinnya itu nggak ada atau insulinnya sudah rusak. Jadi diabetes itu ada 4 ya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe lain. Kemudian ada diabetes saat kehamilan atau gestasional. Keempat diabetes ini itu permasalahannya adalah di insulin. Kalau tipe 1 insulinnya nggak ada karena memang ada kerusakan di sel beta pankreasnya yang tidak menghasilkan insulin. Ini autoimun. Yang kedua ini, diabetes tipe 2 ini orang-orang yang sering makan. Jadi dia biasanya gemuk atau obesitas karena sering makan, insulinnya sering bekerja dan akhirnya lelah. Ini yang tipe 2. Kalau yang tipe lain, ini biasanya ada mutasi di sel pankreasnya. Ini kita nggak tahu mutasinya disebabkan apa. Kemudian yang diabetes saat kehamilan ini karena faktor hormonal. Jadi membuat gula darah saat hamil tinggi gitu. Nah, yang paling banyak itu adalah yang ini, yang diabetes tipe 2. Jadi yang dulunya faktor dia kegemukan tadi, merusak insulin. Insulin itu tadi hormon mengatur gula darah. Dan akhirnya sekarang gula darahnya tinggi gitu. Ini biasanya tadi udah saya sebutin, dia disebabkan karena faktor makanan yang berlebihan dan juga aktivitas yang kurang. Jadi makan berlebih tapi aktivitasnya kurang. Gitu ya. Jadi tidak sesuai yang dimakan dengan yang dibakar. Lebih banyak yang dimakan daripada yang dibakar. Jadi akhirnya insulinnya lelah. Teman-teman, saya pernah punya pasien. Jadi dia diabetes tipe 2, gula darahnya nggak mau turun-turun dan merasa galau gitu. Dokter, saya itu udah nggak makan nasi loh sebenarnya, tapi kok gula saya tetap tinggi gitu. Nah, setelah kita tanya-tanya, tapi dia ternyata sering makan bakwan. Nah, jadi sebenarnya pengetahuan tentang makanan itu penting sekali ya. Kita harus tahu ini sebenarnya makanan ini bisa menaikkan gula darah cepat, makanan ini aman untuk gula darah. Intinya kita harus tahu apa yang kita makan ya. Jangan asal enaknya saja. Yang penting enak, tiba-tiba jadi sakit, iya kan? Nah, bagaimana caranya supaya orang-orang diabetes itu, supaya teman-teman yang menderita diabetes itu bisa tetap makan enak, tapi gula darahnya terkontrol, ya. Indeks glikemik, ya. Setiap makanan itu punya indeks glikemik, artinya
kalau kita makan, seberapa cepat nanti makanan ini akan diproses jadi gula darah dalam tubuh kita. Nah, jadi itu American Diabetes Association, saya pakai sumbernya dari situ, telah mengeluarkan daftar-daftar makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi dan mengandung indeks glikemik sedang dan rendah. Makanan yang baik itu yang mengandung indeks glikemik rendah. Artinya, kalau kita makan, maka proses untuk menjadi gula di dalam darah memerlukan waktu yang lebih lama. Gula pasir, itu indeks glikemiknya 100. Jadi, begitu kita makan gula, maka kurang dari 15 menit, maka si gula ini sampai ke dalam darah. Jadi, pasien-pasien diabetes yang gula darahnya tiba-tiba turun, itu kita berikan air manis ya. Jadi, air pakai gula pasir gitu. Karena dia cepat sekali menaikkan gula darah. Hindarilah makanan-makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi. Indeks glikemik itu ada 3 tingkatan ya, 3 tingkatan. Yang pertama itu indeks glikemik rendah, itu yang IG ya, indeks glikemik. IG-nya kurang dari 55, kemudian yang sedang itu 56 sampai 69 dan yang tinggi itu lebih dari 70. Jadi pilihlah makanan-makanan yang mengandung indeks glikemik kurang dari 55. Misalnya apa? Misalnya itu adalah gandum. Jadi kalau kita orang Indonesia nggak biasa makan gandum, coba aja dicoba. Nah, gandum campur buah-buahan itu lebih yummy ya, rasanya enak. Kemudian juga bisa ubi jalar. Jadi ubi jalar itu bagus. Jadi kalau kita misalnya udah sarapan, terus untuk ngemil misalnya, kan kita makan itu 5-6 kali sehari, 3 makan utama dan 2-3 kali makan selingan. Nah, setelah makan utama kita itu harus makan selingan. Tapi selingannya bukan seperti roti atau bakso, nasi goreng, nggak seperti itu. Jadi pilih yang indeks glikemiknya rendah. Ubi jalar, kemudian talas atau taro, kemudian wortel, itu juga bagus. Jagung, bengkuang, kacang polong, kemudian kacang kedelai. Nah, itu juga bagus. Tapi jangan digoreng. Jadi kita biasakan untuk merubah cara masak. Jadi sebenarnya orang diabetes itu bukan nggak boleh makan, tapi merubah apa yang dimakan dan merubah cara masak. Kalau biasanya digoreng, sekarang direbus. Biasanya digoreng, sekarang dipanggang. Jadi mengurangi jumlah minyak goreng juga akan membantu mengontrol kadar gula darah kita. Gitu ya. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran itu rata-rata mempunyai indeks glikemik yang rendah. Jadi aman sekali untuk dikonsumsi. Nah, orang-orang diabetes itu cobalah untuk makan sedikit-sedikit tapi sering sehingga tidak lapar. Karena kalau kita lapar, itu kita emosional ya, pengen makan nasi goreng. Otak kita ini memang memerintahkan kita untuk segera menaikkan kadar gula darah kita, karena otak itu makanan utamanya adalah gula darah. Otak itu nggak sanggup kelaparan, jadi harus segera memenuhi kebutuhan gula darah terutama di otak. Karena itu kalau kita lapar, itu kita nggak ada pakai pikiran rasional, pokoknya gimana caranya supaya aku kenyang gitu. Makanya kita harus makannya itu teratur, sedikit-sedikit tapi sering. Kadar gula darah kita aman, kita makannya juga rasional, nggak emosional gitu. Usahanya supaya gula darah kita terkontrol. Nah, itu tadi yang indeks glikemik rendah. Sekarang yang indeks glikemik tinggi. Di sini saya akan menyebutkan yang rendah dan yang tinggi saja. Jadi yang rendah kita bisa konsumsi lebih sering, tapi yang tinggi kita mengkonsumsinya lebih sedikit dan lebih jarang. Jadi bukan artinya tidak bisa dikonsumsi ya. Hanya jadi kita tahu, oh ini ternyata makanan ini aku bisa konsumsi lebih sering. Kalau makanan ini sekali-sekali gitu. Kalau misalnya pengen sekali ya 1 kali seminggu gitu. Jadi tidak ada sebenarnya pantangan yang benar-benar nggak boleh dimakan, itu nggak ada. Bahkan durian sekalipun yang enak sekali itu bisa dimakan asal jumlahnya itu nggak melebihi ya. Oke? Nah, kalau indeks glikemik tinggi itu adalah semua makanan-makanan biasanya yang sudah diproses. Proses pembuatannya itu melalui beberapa tahap. Kalau tadi kan misalnya ubi jalar kita rebus, udah 1 kali aja. Nah, tapi ini biasanya dia sudah melalui beberapa proses. Misalnya kue. Nah, kue itu kan diproses pembuatannya. Roti, popcorn,
permen, nasi putih. Nah, itu nasi putih juga indeks glikemiknya tinggi. Jadi itu dikurangi ya, makanan-makanan dengan indeks glikemik tinggi. Jadi kalau biasanya kita makan nasi putih, coba dirubah menjadi nasi merah. Nasi merah itu indeks glikemiknya sedang. Nah, ada makanan yang enak banget, tapi ternyata indeks glikemiknya itu rendah ya, yaitu coklat. Tapi ini bukan coklat sembarang coklat. Yang dimaksud adalah coklat dark coklat. Jadi kalau coklat itu aslinya itu kan pahit. Nah, kalau coklatnya sudah berubah jadi ada tambahan-tambahan gula, itu dia indeks glikemiknya sudah berubah jadi tinggi. Jadi pilihlah yang coklat, yang komposisi coklatnya itu tinggi. Jadi memang rasanya pahit, tapi ternyata hal ini bagus untuk tubuh kita. Karena selain indeks glikemiknya rendah, coklat juga mengandung kolesterol baik. Jadi makan coklat sering-sering gak apa-apa. Oke? Demikian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman yang menderita diabetes, bapak ibu yang menderita diabetes, dapat menjalani hidupnya hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share. Bye!